Kita tahu alam semesta itu adil. Kalau ada makhluk yang diberi anggota tubuh khusus, pasti ada alasannya kan? Ya, tapi tetap aja, ada kasus-kasus yang bikin kamu penasaran. Apa evolusi berjalan sebagaimana mestinya? Ular diciptakan untuk mampu menelan tikus utuh-utuh, tapi kadang kemampuan ini bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Yap, ular juga sebenarnya bisa menelan dirinya sendiri. Ilmuwan percaya, ular akan melakukan ini karena stres, dikurung, perubahan suhu, kelaparan, atau sakit. Kamu tahu kalau si ular udah nggak berdaya kalau sampai di situasi ini. Kalau nggak segera ditolong, cairan pencernaannya bisa bikin ekor yang ditelannya busuk. Jadi, kalau ular peliharaanmu melakukan ini, coba hentikan dia atau bawa ke dokter hewan. Oke, terus gimana sama taringnya, katamu? Apa ular berbisa bisa kebal sama racunnya sendiri? Kalau si ular yang mencernanya sendiri nggak apa-apa, karena komponen utama bisa adalah protein. Selain itu, bisanya dihasilkan dari kelenjar yang ada di mulut ular. Jadi, apapun yang digigitnya, si ular juga bakalan minum bisanya sendiri, paling nggak sedikit. Satu-satunya cara ular bisa menderita karena bisanya sendiri adalah dengan menggigit pembuluh darahnya sendiri. Nah, kalau begini, si ular bakalan merasakan reaksi yang sama kayak hewan lain. Oh, kamu pikir kamu lagi bad hair day? Coba lihat ini. Chris adalah domba merino Australia yang menjadi seleb di tahun 2015 setelah ditemukan di alam liar. Para peternak mencukurnya dan mereka dapat wool hampir sekitar 40 kilo. Saat ditemukan, hewan ini membawa bulu yang udah 5 tahun ada di tubuhnya. Tapi Chris termasuk jenis domba yang harus dicukur secara teratur. Kalau enggak, dia bisa terluka dan infeksi. Jadi, hidup si domba imut ini tergantung banget sama hairdressernya. Oh ya, tanduknya gimana? Hewan ternak, kambing, dan spesies jenis lainnya punya hiasan kepala ini bukan cuma untuk kegayaan, tapi juga buat senjata saat bertarung. Kalau kamu nanya berapa umurnya, dia pasti menjawab, "Mbak." Tapi kalau mau tahu jawaban lebih tepatnya, kamu bisa hitung jumlah lingkaran di tanduknya. Lingkaran paling besar dan gelap biasanya menandakan ulang tahun keempat saat si domba sudah cukup dewasa untuk kawin. Meski tanduk hewan tampak kokoh, kebanyakannya sebenarnya terbuat dari keratin. Ini jenis protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku manusia. Tanduk nggak pernah berhenti tumbuh seiring usia hewan, sama kayak rambut kita. Akhirnya, tanduk bisa melengkung cantik, tapi juga membuat senjata kuat ini membahayakan pemiliknya sendiri. Seperti inilah tanduk domba Wiltshire saat masih kecil. Seiring waktu, tanduk ini akan melengkung ke depan wajahnya. Meski kebanyakan tanduk tumbuh dengan aman, tanduk yang tumbuh ke dalam akhirnya bisa nyaris mengenai kepala si domba. Kayak domba ini, tanduknya tumbuh ke dalam tulang tengkoraknya sendiri. Dan akhirnya, ya dia nggak selamat. Tentu hal ini jarang terjadi di peternakan karena orang pasti punya tindakan pencegahan. Tapi sayangnya di alam liar, hewan nggak bisa nyewa jasa hairdresser. Makanya hewan-hewan ini pakai batu dan cabang pohon untuk menggosok dan mengikis tanduknya supaya tetap aman. Sama kayak manusia motong kuku. Bukan cuma faktor genetik yang bisa bikin tanduk tumbuhnya nyala. Saat hewan jantan bertarung demi dominasi, mereka mulai adu tanduk untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Pertarungan ini bisa bikin tanduk patah dan akhirnya tumbuh aneh menyimpang. Makin unik bentuk asal tanduk, bakalan makin banyak masalah. Kudu Afrika ini contohnya. Untungnya, di beberapa kasus, pertumbuhan bagian tubuh yang terus-menerus bisa menjadi keuntungan bagi si hewan sendiri. Coba lihat senyum-senyum manis ini. Kalau gigi gerahamu nggak sengaja patah, dokter gigimu mungkin bilang gigimu nggak bisa tumbuh lagi dan menawarkan untuk menggantinya. Tapi kalau gigi depan alpaka patah, dia cuma tinggal nunggu. Meski hewan ini nggak punya gigi atas, gigi bawahnya bisa terus tumbuh sepanjang hidupnya dan mungkin bakalan kelihatan serem kalau udah terlalu panjang. Makanya beberapa peternak memilih memotong giginya, sama kayak pemilik peliharaan motong kuku anjing atau kucing. Lama mirip banget sama alpaka, banyak banget yang sering keliru. Tapi perbedaan penting kedua hewan ini adalah gigi depan lama dibalut dengan email. Makanya nggak kayak alpaka. Lama nggak punya kekuatan super untuk menumbuhkan gigi terus-menerus. Sayang banget. Beda sama tanduk keratin. Tanduk rusa itu terbuat dari tulang. Biasanya cuma rusa jantan yang punya tanduk. Betinanya juga bisa sih, tapi cuma sedikit. Itu juga karena hormon yang nggak stabil. Mirip jenggot kalau di perempuan, yang kadang bisa muncul karena alasan tertentu.
Rusa dewasa menumbuhkan dan melepaskan tanduknya setiap tahun yang bertepatan dengan musim kawin. Pertama, tanduknya dilapisi beludru, kulit pelindung yang berpembuluh darah. Kalau tanduknya sudah berkembang sempurna, lapisan ini dibuang, sama kayak ular yang ganti kulit. Meski proses ini nggak membahayakan si rusa, kelihatannya lumayan ngeri. Nah, kalau tanduk barunya ini udah siap, rusa jantan mulai bertarung memperebutkan perhatian rusa betina. Biasanya mereka nggak bisa makan atau tidur kalau udah begini, dan tanduk rusa itu beneran bisa nyangkut loh. Tanduk rusa berisiko saling bertaut dan nggak bisa lepas kalau udah bertarung. Mereka malah nggak jadi dapetin rusa betina. Sedih. Dan lagi, trauma yang dialami rusa jantan selama musim kawin ini bisa memengaruhi pertumbuhan tanduknya kalau sarafnya terganggu. Sama kayak tanduk keratin, tanduk rusa bisa tumbuh menyimpang karena faktor genetik. Bahkan, tanduknya bisa tumbuh gede banget. Si rusa yang nggak beruntung ini bakal kesulitan menggerakkan kepalanya tanpa terhuyuk. Kalau kaki rusa patah, tubuhnya bisa mempercepat penyembuhan dengan mengorbankan material tulang dan darah dari salah satu tanduknya. Maka, tanduknya ini bakalan jadi kecil dan lemah. Ngomongin soal tambahan di wajah, taring tentu nggak bisa dilewatkan. Lihat aja babi rusa asal negara kita ini. Babi kuno ini pertama kali muncul lebih dari 35.000 tahun yang lalu. Taring besar ini memang mirip tanduk ya, tapi ini sebenarnya gigi atasnya. Gigi ini biasanya menembus kulit wajah babi rusa saat dewasa. Ilmuwan yakin, taring yang mengintimidasi ini sudah berevolusi sebagai alat untuk melindungi mata dan tenggorokan saat bertarung dengan sesama pejantan lain selama musim kawin. Tapi desain ini kayaknya kurang. Kalau babi rusa jantan nggak teratur mengikisnya, taringnya ini bisa tumbuh melengkung ke arah wajahnya sendiri. Ini bisa bikin dia buta atau malah lebih parah. Oh ya, tapak kuda itu juga bisa tumbuh terus loh. Kayak tanduk dan taring, butuh jutaan tahun evolusi sampai tulang jari kaki tengah hewan berubah jadi tapak. Dan kayak kuku kaki, tapak ini cenderung tumbuh terus dan melengkung jadi bentuk yang aneh kalau nggak dipotong secara teratur. Saat keledai atau kuda nggak bisa mengikis tapaknya secara alami dengan berjalan di atas permukaan yang keras, tapaknya ini bisa tumbuh berlebihan. Mereka pun jadi jalan berjinjit dan tendonnya jadi terlalu tegang, yang bisa bikin patah tulang dan sakit. Akhirnya, mereka jadi nggak bisa jalan sama sekali. Jadi, kalau kamu nemu kuda yang tapaknya tumbuh berlebih, coba panggil ahli pedicure kuda ya. Mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan menyangkut dunia bawah laut adalah, bisa nggak sih ikan tenggelam di air? Jawabannya, bisa. Meski insang adalah hadiah paling luar biasa dari alam semesta, masih banyak faktor lain yang bisa bikin ikan sulit bernapas. Saat oksigen di air terlalu rendah, ikan jadi sesak napas, tapi jarang banget terjadi. Defisit oksigen biasanya terjadi di akuarium yang jarang dibersihkan. Parasit, penyakit, dan ketidakseimbangan dalam air lainnya juga bisa bikin ikan tenggelam. Oke deh, aku undur diri dulu. Sampai ketemu lagi ya. Salah satu mitos hewan paling umum adalah tikus suka keju. Mitos itu muncul dulu sekali. Mungkin kemunculannya sama dengan saat orang mulai menyimpan makanan. Karena tikus sering bertamu ke rumah manusia, mereka terus mencari makanan yang bisa mereka makan. Orang-orang biasa menyimpan biji-bijian di toples kaca. Mereka juga menyimpan daging dengan cara digantung tinggi. Tapi mereka menyimpan keju di rak yang merupakan target mudah untuk tamu tak diundang di pantry seperti tikus. Jadi mereka memakannya karena tidak bisa dapat makanan lain. Tapi tikus pasti akan lebih mengincar coklat atau makanan manis daripada keju. Mereka nggak salah sih. Flamingo tidak benar-benar berdiri di air dengan satu kaki agar tidak kedinginan. Ini hanya cara sederhana bagi mereka untuk menghemat tenaga. Manusia akan kelelahan jika berdiri dengan satu kaki, tapi bagi mereka, ini posisi paling stabil mengingat anatomi aneh mereka. Pose ini tidak membutuhkan kerja otot. Aku iri. Salah satu mitos paling tersebar luas dan paling tua adalah burung unta menyembunyikan kepala di dalam tanah setiap kali mereka takut. Dulu sekali peneliti mengira burung unta tidak begitu pintar karena mereka mengubur kepala mereka di tanah tanpa menyadari bagian tubuh lainnya masih ada di luar dan terlihat semua orang. Faktanya, burung unta melakukan itu saat mereka ingin menelan pasir dan kerikil untuk memperbaiki pencernaan mereka atau hanya membalikan telur yang ada di sarang. Bahkan saat itu, mereka secara teknis tidak mengubur kepala mereka, tapi meletakkannya di dekat tanah. Jika mereka mengubur kepala di dalam pasir, hewan malang itu pasti tidak akan bisa bernapas. Tidak ada alasan untuk menganggap burung unta sebagai burung yang penakut.
Seperti hewan lain, mereka akan kabur jika tahu akan ada bahaya, dan dalam beberapa situasi, mereka akan melawan dan membela diri. Dia seperti Angry Bird. Menurutmu, apa yang benda terbesar yang bisa ditelan paus biru? Mereka adalah hewan terbesar yang hidup di planet kita. Mereka bisa tumbuh mencapai 30 meter dengan berat 200 ton. Jantungnya sebesar mobil dan lidahnya bisa seberat gajah sedang. Mudah membayangkan paus biru menelan mobil, manusia, dan bahkan perahu kecil. Mungkin semuanya salah. Benda terbesar yang bisa ditelan paus biru adalah buah limau gedang. Tenggorokannya bisa menelan ukuran piring salad kecil. Paus memangsa ikan kecil, plankton, dan krustasea laut. Jadi, mereka tidak butuh tenggorokan besar. Tapi kita tak akan bisa bertahan di dalam perut paus. Itu akan menghabisi kita dalam 15 detik. Sama dengan waktu kita bertahan di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa. Jadi, jangan coba-coba. Unta tidak menyimpan air di punuk mereka. Ya, mereka hewan dengan ketahanan luar biasa terhadap beberapa kondisi yang cukup ekstrim. Mereka bisa bertahan bahkan saat hanya minum air 8-10 hari sekali. Tapi bukan karena mereka punya cadangan rahasia di punggung mereka. Karena saat mereka punya kesempatan untuk minum, mereka meneguk hampir 200 liter air pada sekali duduk. Mereka menggunakannya untuk mencukupi 30% berat badan total mereka. Jumlah yang bisa hilang karena dehidrasi. Jadi, mereka kehilangan banyak air, tapi dengan cepat mencukupinya lagi. Punuk mereka adalah tempat mereka menyimpan lemak, tapi bukan untuk menghasilkan air. Oksigen yang unta harus hirup akan membuat mereka kehilangan terlalu banyak air. Karena itu akan menguap melalui paru-paru mereka. Itu sebabnya mereka menggunakan lemak sebagai sumber nutrisi untuk energi. Ini membantu mereka bertahan di wilayah gersang dan pada musim kemarau. Pemakan semut tidak mengisap semut menggunakan hidung mereka. Mereka tidak berkeliaran mencari semut dan menyergap mereka dengan moncong panjang mereka. Pemakan semut memiliki lidah yang sangat panjang. Pemakan semut besar memiliki lidah yang mencapai panjang 60 cm. Bentuknya seperti layang spaghetti dan ditutupi dengan kait berduri serta air liur lengket yang memerangkap semut sampai 160 kali dalam semenit. Artinya, mereka makan 20.000 serangga dalam sehari. Itu serangga yang banyak. Mereka membuka sarang semut menggunakan cakar. Lalu pekerjaan lainnya diserahkan kepada lidah. Mereka tidak punya gigi. Jadi, mereka hanya menelan semua serangga yang mereka tangkap. Film bisa memberimu rasa aman yang salah dari dino. Tidak, diam di tempat tidak bisa menyelamatkanmu dari T-Rex marah yang mengejarmu. Itu mitos. Raja dino tidak memiliki penglihatan buruk. Makhluk ini mungkin melihat lebih baik daripada raptor modern. Mereka memiliki perkiraan jarak luar biasa, sesuatu yang ada dalam hewan masa kini, seperti Raja Wali dan elang. Meskipun dengan suatu keajaiban, Raja Dino ini tidak melihatmu, atau dia mengira kamu hanya pohon kecil atau benda lain karena kamu diam di tempat, mereka punya indera penciuman yang bagus. Jadi, pilihan lebih baik adalah lari, karena T-Rex tidak secepat yang sebelumnya dikira ilmuwan, yang mencapai 53 km per jam. Mengingat anatomi mereka, mereka bisa bergerak pada kecepatan 19 km per jam. Jika lebih cepat dari itu, mereka akan mengalami kerusakan tulang yang parah. Tapi ini tidak menghentikan mereka untuk menguasai dunia hewan karena ada banyak dinosaurus yang jauh lebih lambat dari mereka. Jadi, mereka tidak perlu cemas soal makanan. Satu lagi mitos mengatakan bahwa burung hantu bisa memutar kepala mereka, kira-kira 360 derajat. Putaran kepala mereka memiliki batasnya 270 derajat dalam satu arah. Karena mereka bisa berputar 270 derajat ke kiri dan kanan, burung hantu memiliki jangkauan gerak 540 derajat. Jangan khawatir, jika kamu menyentuh sayap kupu-kupu, mereka tidak akan kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka akan bertahan, meski ada mitos yang mengatakan sebaliknya. Sayap kupu-kupu memiliki sisik. Saat disentuh, sisik itu bisa luruh. Tapi itu bukan hal buruk karena sisik itu pasti akan luruh. Karena sisik yang bisa luruh, mereka bisa kabur lebih mudah jika terperangkap dalam jaring laba-laba. Mitos berikutnya telah menginspirasi banyak skenario film, buku, dan serial TV. Tapi tidak, serigala tidak melolong pada bulan. Mereka memang biasanya melolong pada malam hari, tapi karena mereka aktif pada malam hari,
Mereka juga akan menengadahkan kepala saat melolong karena ini membantu suara merambat. Dengan begitu, serigala lain akan mendengarnya dari jarak kira-kira 10 km. Itu sebabnya mereka melolong untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Mereka punya suara tertentu untuk masing-masing situasi. Misalnya, untuk membantu serigala yang kehilangan kawanannya pulang. Bulan hanya kebetulan ada di sana saat serigala berkomunikasi. Jerapah hanya butuh tidur 30 menit sehari. Itu juga mitos. Mereka tidur sekitar 4,5 jam sehari. Itu wajar untuk spesies hewan yang paling aktif pada siang hari. Penelitian juga menunjukkan jerapah biasanya berbaring untuk tidur kurang dari 11 menit dalam sekali waktu. Banyak orang percaya tikus tanah buta, mamalia penggali kecil ini sebenarnya bisa melihat. Namun, penglihatan mereka sangat buruk dan hanya beradaptasi untuk mengenali cahaya. Mereka juga buta warna. Saat mereka mencari makanan dan berkeliaran di bawah tanah yang gelap, makhluk ini kebanyakan mengandalkan sentuhan dan indera penciuman. Indera praba mereka tajam. Ini sebabnya tikus tanah merasakan getaran aktivitas di dekat mereka. Ini membantu mereka menghindari bahaya atau mempermudah mereka mencari makanan berikutnya seperti kaki seribu, cacing, lipan, dan invertebrata lain. Nyam. Mereka sangat cepat dalam menggali dan bisa menggali beberapa sentimeter per menit. Pada musim dingin, hewan berhibernasi bukan karena mereka terlalu kedinginan untuk keluar, tapi karena tidak ada cukup makanan pada musim ini. Saat hewan dalam masa hibernasi, detak jantung, suhu tubuh, pernapasan, dan aktivitas metabolisme lain melambat secara signifikan. Seperti itulah mereka menghemat energi. Tupai, kelelawar, kura-kura, ular melakukan hibernasi pada musim dingin. Mereka menyimpan energi untuk musim lain saat mereka lebih aktif dan mampu mendapatkan lebih banyak makanan. Aku mau bilang beruang juga, tapi mereka tidak benar-benar melakukan hibernasi. Jika kamu mencoba membangunkan beruang pada musim dingin, saat kamu percaya hewan itu sedang tidur, kamu bisa dalam bahaya. Mereka memang melambat, artinya mereka tidur untuk waktu lama. Mereka tidak tidur sepanjang musim dingin, dan kamu bisa dengan mudah membangunkan mereka saat mereka tidur. Jadi, jangan percaya mitos. Cocopet tidak akan bertelur di telingamu. Ya, meskipun nama mereka dalam bahasa Inggris adalah earwig, mereka tidak begitu tertarik pada telingamu. Setidaknya, tidak ada bukti mereka akan masuk ke sana. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di tempat gelap dan lembab, seperti di bawah kulit pohon atau di dalam tanah. Jadi, telingamu aman. Kamu bekerja di suaka alam yang dihuni lebih dari 1.000 spesies hewan. Suatu malam, kamu naik jeep keliling kawasan cagar alam untuk mengecek semuanya. Kebanyakan hewan sedang tidur. Tiba-tiba kamu mendengar monyet-monyet menjerit. Mereka melompat dari dahan ke dahan. Sekawanan kuda lari keluar hutan. Kuda-kuda ini juga tampak khawatir. Kamu mendengar banyak hewan menjerit. Kayaknya ada makhluk aneh yang membuat takut seluruh suaka alam itu. Kamu melihat kilat di langit malam. Itu meteorit, dan batuan angkasa itu bergerak ke arahmu. Kamu masuk mobil, menginjak gas dan melesat menjauh secepat mungkin. Batuan angkasa itu jatuh tepat di depanmu dan mobilmu terlempar ke samping. Kamu pingsan. Meteorit jatuh itu melepaskan energi kuning aneh. Kamu di dalam mobil terbalik, tak sadarkan diri. Semua hewan sudah tenang. Ribuan hewan perlahan mendekati meteorit itu. Energinya melingkupi kamu dan semua hewan di sekitarnya. Makin besar energi yang dilepas, makin kecil ukuran batuan ruang angkasa itu. Saat pagi tiba, meteorit itu sudah menyublim di udara. Batuan itu menyerap kekuatan hewan dan memindahkannya ke kamu. Kamu terbangun di rerumputan di dekat mobil, dikelilingi beberapa orang. Mereka karyawan suaka alam dan beberapa lelaki dengan setelan hitam. Mereka meneliti kawah di lokasi itu dan bertanya apa yang terjadi. Kamu bercerita tentang meteorit itu, dan mereka menyuruhmu ikut. Salah satu dari mereka memegang kuat bahumu. Kamu gak suka dan ingin melepaskan diri. 2 orang bersetelan hitam memegangimu. Kamu marah dan merasa otot-ototmu membesar dan kulitmu tertutup bulu. Dengan cepat, kamu mendorong kedua lelaki itu dan menggeram. Kukumu berubah menjadi cakar. Kamu menerima kekuatan beruang. Sekarang,
Kamu sekuat dan seganas beruang. Para agen dengan setelan hitam membuntutimu. Kamu kabur ke hutan. Kamu berlari lebih cepat dan merasa tulang belakangmu berubah bentuk. Sekarang, kamu berlari kencang dengan 4 kaki. Kamu memperoleh kekuatan cheetah, hewan tercepat di bumi. Luar biasa. Kamu bisa memakai pikiranmu untuk memperoleh kekuatan hewan apapun. Kamu sembunyi di hutan. Agen-agen itu jauh tertinggal di belakang. Kamu mendengar helikopter di atas. Helikopter mengarahkan lampu sorot terang. Oh tidak, mereka melihatmu. Dengan megafon, agen-agen itu menyuruhmu berhenti. Tapi kamu tahu yang menunggumu. Lab, eksperimen, kehidupan dalam kurungan. Kamu banyak nonton film tentang itu. Jadi nggak akan menyerah begitu saja. Kamu lari keluar hutan. Mereka melepas anak panah ke arahmu. Dengan cepat, kamu lari ke danau besar dan menyelam. Insang terbentuk di lehermu. Terasa nyaman saat air melaluinya. Selaput tumbuh di tangan dan kakimu. Telapak kakimu kayak sepatu katak. Kedua kakimu menyatu menjadi ekor besar. Dan kamu jadi anjing laut. Kamu berenang dan mendarat di seberang. Beberapa mobil dan sepeda motor mengitari danau untuk mengejarmu. Di depan ada hutan lain, tapi kali ini terlalu lebat. Mustahil bergerak cepat, tapi kamu memperoleh kekuatan monyet. Tanganmu memanjang dan jari-jarimu lebih kuat. Kamu loncat ke atas pohon, memanjat sampai puncak dan memeriksa suaka alam itu. Kamu harus pergi ke selatan, ke suatu kota kecil untuk makan dan minum. Setelah beberapa jam, kamu sampai di perbatasan suaka alam. Kamu sekarang harus meloncati pagar tinggi. Kakimu jadi kuat. Kamu meloncat kayak kanguru, tapi kurang tinggi. Kamu jatuh ke tanah. Helikopter itu mengejarmu. Kamu memperoleh kekuatan biawak. Di telapak tanganmu tumbuh sisik-sisik lengket. Kamu cepat-cepat memanjang dinding beton dan meloncat ke seberang. Kamu tiba di rerumputan tinggi. Para agen mendatangimu dari segala arah. Kamu membayangkan ular. Lengan dan kakimu menyatu dengan tubuhmu. Sekarang kamu bisa merayap. Kamu melewati semua orang itu dan sampai di jalan. Kamu melihat mobil di kejauhan dan mengangkat tangan untuk menyetopnya. Oh tidak, itu mobil para agen. Mereka mengepungmu. Lampu pencari helikopter menyorotimu. Tak ada lagi tempat lari. Tapi masih ada cara lain. Bajumu robek di bagian punggung. Sayap-sayap lebar tumbuh dari tulang belikatmu. Kamu membumbung ke udara. Di sini dingin banget, tapi bulu-bulu di tubuhmu melindungimu dari angin. Keren, kamu bisa terbang. Luar biasa. Aduh, kamu merasa seperti cubitan dari belakang. Itu anak panah. Mereka menembakmu. Kamu merasa mengantuk dan terbang turun. Kamu mendarat keras di dekat sebuah rumah kayu. Para agen berlarian mengejar kamu. Kamu mendapat kekuatan hewan lain dan pingsan. Orang-orang dengan setelan hitam mencarimu di sekitar rumah, tapi nggak berhasil menemukanmu. Apa mungkin panah berisi pil tidur itu nggak bekerja di tubuhmu? Setelah beberapa menit, mereka pergi. Sementara itu, kamu tidur bersandar di dinding rumah itu dengan tenang. Di detik terakhir, kamu berhasil memperoleh kekuatan bunglon. Kamu membaur dengan dinding, jadi nggak kelihatan. Kamu tidur beberapa jam lagi. Fajar merekah. Sebuah Land Rover karatan berhenti di halaman. Lelaki tua dan anjing keluar dari kendaraan itu. Anjing itu lari ke kamu dan menjilati wajahmu. Lelaki tua itu sadar ada orang tak kasat mata di depannya. Kamu sadar dan bercerita ke lelaki tua apa yang menimpamu. Dia memberimu makanan dan pakaian bersih. Kamu mengucapkan terima kasih kepadanya dan pergi. Sekarang, kamu harus cepat-cepat meninggalkan negara ini. Kakimu ditumbuhi sayap dan selaput. Kamu bertaring. Kamu terbang tanpa melihat apapun. Penglihatanmu makin parah, tapi pendengaranmu fantastis. Kamu punya kekuatan ekolokasi dan bisa memancarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi tinggi. Di suatu tempat di kejauhan, kamu mendengar jeritan orang yang kamu kenal. Oh, tidak, lelaki tua itu. Para agen menyerangnya. Kamu berbalik dan terbang masuk ke rumah itu. Salah satu agen melihatmu. Dia berteriak ketakutan. Kamu mendarat dan memperoleh kekuatan armadillo. Sekarang anak-anak panah mental dari tubuhmu. Kamu membayangkan badak, tubuhmu membesar dan hidungmu memanjang. Kamu memelesat dan merobohkan beberapa agen. Lalu kamu menjungkirkan mobil mereka, masuk rumah dan menarik lelaki tua itu keluar. Dia naik ke punggungmu, karena sekarang kamu jadi kuda dan menjauh dari tempat itu. Kamu sampai di pegunungan.
Lelaki tua itu kelihatan capek tapi berterima kasih atas petualangan ini. Kamu meminta lelaki tua itu sembunyi, sementara kamu mengalihkan perhatian para pengejar. Kamu memikirkan seekor hewan. Kaki dan tanganmu berubah jadi kaki berkuku belah. Kamu meloncat ke atas tebing kayak kambing gunung. Mereka tak akan bisa menangkapmu di sini, tapi helikopter muncul lagi. Jarum-jarum tumbuh di punggungmu. Kamu memperoleh kekuatan landak. Kamu melepaskan beberapa jarum ke arah agen. Perhatian mereka teralihkan beberapa menit. Seekor puma menerkammu entah dari mana. Kamu dicakar. Kamu memikirkan singa dan memperoleh kekuatannya. Kamu berdiri dengan dua kaki belakangmu dan mengaum keras. Puma itu ketakutan dan kabur. Helikopter itu terbang naik. Kamu berlari, meloncat dari tebing dan memperoleh kekuatan burung tercepat di dunia. Alap-alap kawah. Kamu menukik cepat dan mendarat di hutan. Kamu harus mencari lelaki tua itu. Hidungmu setajam anjing. Sekarang, kamu bisa mencium bau temanmu dan berjalan ke arahnya. Saat ini, terpikir olehmu rencana luar biasa untuk menghentikan para agen bersetelan hitam itu. Hewan itu luar biasa ya. Mereka memancarkan karisma, kepercayaan diri, dan vitalitas. Kami punya tes yang akan membantumu mengetahui apa hewan penjagamu dan mengadopsi beberapa ciri otentiknya yang menakjubkan. Pilih jawabanmu, jangan lupa hitung skormu dan lihat hasilnya di akhir video. Pilih lanskap yang paling kamu suka. Sabana Afrika menambah 2 poin ke skormu. Kalau kamu memilih bunga tropis yang indah ini, tambah 3 poin ke skormu. Pegunungan bersalju menambah 0 poin dan hutan konifera memberimu 1 poin. Pertanyaan berikutnya, apa kamu merasa terhubung dengan hewan? Tidak. Tentu. Tergantung. Aku lebih suka hewan daripada manusia. Opsi A menambah 1 poin ke skormu. Kalau memilih B, tambah 3 poin ke skormu. Jawaban C bernilai 2 poin dan D memberimu 0 poin. Bagaimana kamu menggambarkan dirimu? Pintar, cantik atau ganteng? Beruntung, pekerja keras? A menambah 1 poin ke skormu. Kalau kamu memilih opsi B, ambil 2 poin. Opsi C menambah 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Pilih langit dan awan yang paling kamu suka. Matahari terbit yang indah ini memberi 3 poin. Kalau suka awan petir, tambah 1 poin ke skormu. Pecinta sunset romantis dapat 2 poin dan malam berbintang memberi 0 poin. Apa yang kamu lakukan saat melihat laba-laba di rumah? Aku teriak dan kabur dari rumah. Diam dan biarin aja. Aku foto dong. Aku menamainya dan kami menjadi sahabat. Opsi A menambah 0 poin ke skormu. B memberimu 1 poin. Jawaban C bernilai 2 poin dan D memberimu 3 poin. Rasa apa yang paling kamu suka? Asin, manis, pedas, netral. Jika pilihanmu opsi A, tambah 1 poin ke skormu. Jawaban B menambah 0 poin. Jawaban C memberimu 2 poin dan jawaban D bernilai 3 poin. Apa yang paling kamu takuti? Pikiranku sendiri. Kegelapan? Gagal? Serangga? Pilihan A memberimu 1 poin. Opsi B menambah 2 poin ke skormu. Kalau kamu memilih C, tambah 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Apa kamu merasa seperti pemimpin? Tidak, tapi siapa lagi kalau bukan aku? Enggak lah, itu tugas terburuk yang pernah ada. Selalu dong, aku suka mengontrol semuanya. Andai aku lebih berani.
Kalau memilih opsi A, tambah 2 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, opsi C bernilai 3 poin. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Kalau temanmu mendeskripsikanmu cuma pakai 1 emoji, apa yang mereka pilih? Tertawa, menangis, wajah datar, hati. A memberikan 3 poin ke skormu, kalau memilih B, tambah 0 poin ke skormu. Opsi C memberimu 1 poin, dan opsi D menambahkan 2 poin. Kamu lebih suka bekerja dalam kelompok atau sendirian? Sendiri. Dalam kelompok? Tergantung tugasnya sih, aku lebih suka berdua. Kalau memilih opsi A, tambah 3 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin, opsi C bernilai 0 poin, dan jawaban D memberimu 1 poin. Genre musik apa yang paling kamu suka? Klasik, rap, disco, rock. A menambah 0 poin ke skormu, B memberimu 3 poin, opsi C menambahkan 2 poin, dan D menambahkan kamu 1 poin. Kalau kamu bisa mewujudkan satu keinginan, apa yang kamu pilih? Hidup abadi? Menjadi super cantik? Menjadi super kaya? Membuat semua makhluk di alam semesta bahagia? A memberi 0 poin di babak ini, opsi B menambah 2 poin, C bernilai 1 poin, dan jawaban D menambah 3 poin. Kalau cuma bisa memilih 1 dari 4 pekerjaan ini, apa yang akan kamu pilih? Pemadam kebakaran. Aku siap mengambil risiko menyelamatkan nyawa. Perancang busana. Membuat orang terlihat cantik adalah keinginanku. Pilot. Terbang membuatku merasa sangat bebas. Koki, menyiapkan makanan selalu membuatku bahagia. Kalau pilih A, tambah 1 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin, C menambahkan 0 poin, dan jawaban D memberimu 3 poin. Apa kamu percaya diri? Aku mencoba percaya diri? Enggak. Yap, aku sangat percaya diri. Aku cenderung terlalu memikirkan setiap tindakan. Kalau pilih opsi A, tambahkan 3 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, C menambah 2 poin, dan jawaban D memberimu 0 poin. Apa yang biasanya kamu lakukan saat merasa kesal? Bicara ke terapisku. Pergi keluar dan berolahraga? Mendengarkan musik? Belanja? Kalau pilih A, tambah 0 poin ke skormu. Opsi B memberimu 1 poin, C bernilai 3 poin, dan jawaban D memberi 2 poin. Pilih 1 elemen. Udara, api, air, tanah. Kalau pilih A, tambah 0 poin ke skormu. Opsi B menambah 2 poin, opsi C bernilai 3 poin, dan jawaban D memberimu 1 poin. Apa kamu rukun dengan keluargamu? Nggak terlalu sih, aku mengurus diri sendiri. Iyalah, aku nggak bisa membayangkan hidup jauh dari mereka. Kami punya beberapa minat yang sama. Ya, anggap aja aku masih menunggu undangan sekolah sihirku. Kalau pilih A, tambahkan 1 poin ke skormu. Opsi B memberimu 2 poin, C menambahkan 3 poin, dan jawaban D memberimu 0 poin. Pilih 1 jenis pakaian. Topi memberikan 0 poin untuk skormu. Kalau pilih mantel glitter, ambil 2 poinmu.
Celana jeans memberimu 1 poin dan baju renang memberimu 3 poin. Pilih gaya dansa yang paling kamu suka. Penari balet memberi 0 poin ke skormu. Penari kontemporer memberimu 3 poin. Kalau kamu pilih tango, ambil 1 poin. Dan karnaval Brazil memberimu 2 poin. Mana yang paling pas denganmu? Nyaman diajak ngobrol, lucu dan baik hati. Rendah hati, setia dan bisa dipercaya. Ceroboh, suka bertualang, spontan. Cantik, cantik, cantik. Opsi A menambahkan 3 poin ke skormu, opsi B memberimu 1 poin. Kalau pilih C, kamu dapat 0 poin, dan jawaban D memberimu 2 poin. Pilih bunga favoritmu. Lili, misterius sama seperti aku. Aster dong, bunga ini terasa damai dan hangat. Botan, ada unsur mewah dari bunga ini. Dafodil, sangat lembut dan elegan. Pilihan A menambah 1 poin ke skormu, opsi B memberimu 3 poin. Kalau pilih C, ambil 2 poinmu. Dan jawaban D memberimu 0 poin. Hewan peliharaan apa yang kamu inginkan? Kucing? Anjing? Burung? Iguana dong. Pilihan A menambah 3 poin ke skormu, opsi B bernilai 2 poin, C memberimu 0 poin, dan jawaban D memberimu 1 poin. Siap melihat hasilnya? Hitung skormu dengan benar ya. Mari kita mulai. Kalau skormu antara 0 sampai 16 poin, selamat! Hewan penjagamu adalah burung hantu. Makhluk bijaksana ini melindungimu dari masalah dan membantu melewati masa sulit. Dia juga membuatmu peka untuk melihat teman palsu dan motif jahat orang lain. Kadang kamu merasa insecure karena berbeda, tapi jangan nyerah. Biarkan dirimu memberi ruang untuk kemakmuran dan kesejahteraan jangka panjang. Setiap menghadapi ketidakadilan atau kurang percaya diri, burung hantu penjagamu akan menenangkan dirimu dan kamu akan mendapatkan kekuatanmu lagi. Jika skormu antara 16 sampai 32 poin, hewan totemmu adalah serigala. Kamu ingin berada dalam bayang-bayang dan membiarkan teman-temanmu yang berisik jadi sorotan. Penjaga jiwamu mengajarimu untuk menghargai kemandirian, kepercayaan diri, dan ketenangan. Berjalan sendiri dan menulis buku harian membantumu menemukan jati dirimu. Orang-orang cenderung menganggapmu sosok yang dalam dan misterius. Mereka ingin tahu lebih banyak dunia batinmu. Jika ada yang melanggar batasanmu, tiru saja ekspresi serigala marah. Kalau kamu dapat 32 hingga 48 poin, pelindungmu adalah singa. Hewan ini mengajarimu mengatasi kesombongan dan egosentrisme untuk menjadi pemimpin yang baik dan murah hati. Orang datang kepadamu untuk meminta nasihat karena kamu memancarkan rasa yakin dan humor. Setiap mimpi terlihat mungkin saat mereka ada di sekitarmu. Meski persediaan cintamu untuk orang lain hampir tidak terbatas, kadang kamu perlu istirahat loh. Atur energimu dengan bijak dan jangan biarkan orang memanfaatkanmu. Kalau kamu dapat 48 hingga 66 poin, hewan penjagamu adalah paus. Paus mengajarimu menyatu dengan lautan dan menikmati hidup di setiap langkah. Perasaan kesatuan dan kebijaksanaan ini membantumu melewati kehidupan seperti menari dengan ombak. Cobalah menghargai pola pikir ini dan amati kehidupan dari sudut pandang lain seperti sutradara film atau komposer musik. Ini akan membantumu menemukan solusi yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Waktu lagi nyetir mobil pulang, kamu melihat tempat adopsi anjing. Gak ada salahnya kan, adopsi anjing lucu dan ngasih dia rumah yang hangat. Ucapmu dalam hati. Kamu menepi, lantas melihat anjing yang gede banget. Telinganya lancip dan cakarnya besar. Matanya menatap dalam dan tajam. Yang kamu lihat ini adalah hibrida serigala anjing. Ini cukup umum terjadi di alam liar dan sering ditemui di banyak rumah. Sebenarnya, ini adalah persilangan antara hewan liar dan peliharaan yang paling umum. Diperkirakan ada sekitar 400.000 ekor yang sudah menjadi peliharaan di negara Paman Sam saja. Kombinasinya ada beragam.
Tapi yang paling umum adalah campuran serigala abu-abu dengan German Shepherd atau dengan Siberian Husky. Meski kedengarannya keren, jenis persilangan seperti ini berbahaya untuk dipelihara di rumah. Tak jarang, serigala anjing ini menyerang pemiliknya tanpa alasan. Sudahlah, biarkan saja mereka di dunianya. Omong-ngomong soal anjing liar, beberapa jenis yang paling berbahaya juga punya tampang imut. Tetap jaga jarak ya, kalau nggak sengaja ketemu salah satu hewan ini, karena mereka pasti akan mengejarmu. Mereka bahkan dijuluki rajanya Australia. Tak lain dan tak bukan adalah dingo. Hewan ini sudah ada sejak ratusan tahun di seluruh Asia Tenggara sampai Australia. Warna coklat keemasannya menyatu dengan lingkungannya, sehingga lebih berbahaya saat mengintai mangsa. Seperti hibrida serigala anjing, banyak dingo juga disilangkan dengan anjing rumahan untuk membuat kombinasi dingo-dogo. Haha, lucu namanya. Meski kedengarannya imut, tapi nyatanya enggak loh. Mereka tetap aja hewan buas yang berburu berkelompok dan gak takut manusia. Hewan yang satu ini sudah jelas seram, tapi tak jarang orang memelihara ular berbisa di rumah. Gak sembarang orang bisa menanganinya karena ular seperti ini butuh perawatan dan perhatian ekstra. Kepemilikannya di beberapa negara bahkan dilarang. Memamerkan ular berbisa ke teman-teman di acara reunian mungkin keren ya. Tapi statistik menunjukkan setidaknya ada 10.000 kasus gigitan ular di Amerika Serikat saja. Beberapa di antaranya adalah peliharaan. Pengurus ular profesional melengkapi diri dengan perlengkapan dan alat yang tepat saat mengangkut ular dari area yang tidak semestinya. Jadi, memelihara ular lumayan berisiko. Dan ada banyak ular berbisa di alam liar yang terancam punah serta tak boleh dipelihara, kecuali untuk dilestarikan. Saat pertama memperkenalkan hewan ini, para penjelajah menggambarkannya sebagai campuran bebek, biwara, dan berang-berang yang ukurannya sebesar kucing, tapi bertelur. Hah? Hewan apa itu? Para ilmuwan menganggap platypus sebagai hewan fiksi, sampai akhirnya melihatnya sendiri. Imut memang, tapi mamalia aneh ini berbisa loh. Di kaki belakangnya yang berselaput, ada taji di tumitnya untuk membela diri dan kabur dari bahaya. Seperti yang kamu bisa bayangkan, memelihara berang-berang bebek berbisa ini bukanlah ide yang bagus. Meski bentuknya memang gemesin banget sih pas masih bayi, platypus sangat sulit dirawat dan butuh tempat luas untuk berenang dan berkeliaran. Mereka super pilih-pilih makanan dan bisa jadi agresif banget. Tapi kayaknya mereka cocok dijadikan agen rahasia. Memelihara kucing biasanya bukan masalah besar, kecuali yang kamu pelihara adalah serval. Kucing liar ini lebih besar daripada kucing rumahan biasa dan mirip macan tutul mini. Yap, serval memang cantik dan suka melompat-lompat, tapi tetap tidak disarankan dipelihara di rumah. Serval terkenal suka mengacak-acak rumah dan mencabik gorden serta sofa dengan cakarnya. Mereka jarang mendengarkan manusia dan agresif saat diajak bermain. Serval sangat pintar serta butuh banyak tempat untuk memanjat dan menjelajah, plus melakukan hobinya. Siapa sih yang tahan gak meluk kukangnya imut ini? Mata belonnya yang besar pasti bikin kamu luluh. Caranya memegang ranting dengan tangannya yang mungil bikin semua orang gemas. Dan dia melakukannya dengan lambat. Tapi ada rahasia gelap yang dimiliki primata ini. Mereka terancam punah dan ilegal. Meski kelihatannya super imut di foto-foto, mereka mungkin tersiksa. Kukang adalah hewan malam dan gak bisa terlalu banyak berinteraksi. Ditambah lagi, mereka juga berbisa. Kukang adalah satu-satunya primata di dunia yang punya gigitan beracun yang super berbahaya. Tapi paling enggak, kamu nggak akan kesulitan kabur dari hewan ini. Koala juga hewan yang doyan manjat pohon dan makan. Tapi memeliharanya di rumah sangatlah tidak disarankan. Koala sangat protektif terhadap anak-anaknya dan agresif saat mereka terancam. Meski disebut beruang koala, mereka tidak berkerabat dengan beruang loh. Mereka adalah marsupial yang berkerabat dengan kanguru dan wombat. Sama seperti kanguru, koala punya kantong tempat bayinya tumbuh. Koala juga punya ibu jari yang dapat dipakai seperti primata dan manusia untuk memanjat cabang pohon. Kamu nggak akan bisa menjinakkan koala, dan kebutuhan makanannya menjadi alasan utama koala tak bisa hidup dengan manusia.
Mereka butuh daun eukaliptus yang tumbuh di hutan untuk bertahan hidup. Artinya, koala butuh hutan yang luas untuk hidup. Hewan apa yang bentuknya mirip posum seukuran telapak tangan tapi bersayap? Salah, bukan kelelawar, melainkan sugar glider. Tapi sebenarnya mereka tidak bersayap, jadi mereka cuma melayang. Kelelawar masih menjadi satu-satunya mamalia bersayap di dunia. Nah, marsupial yang satu ini punya lapisan kulit tebal yang membentang dari tangan sampai pergelangan kaki belakang, yang berfungsi mirip layang-layang. Ekor berbulu tebalnya digunakan untuk menentukan arah saat meluncur. Meski imut dan mirip pahlawan super, sugar glider nggak bisa tinggal di rumah kita. Mereka adalah hewan yang ditakdirkan hidup dalam keluarga besar dengan spesiesnya sendiri. Tapi saat dipelihara, orang-orang biasanya cuma merawat 1 atau 2 ekor. Mereka juga butuh pohon untuk meluncur ke sana-sini. Selain itu, sugar glider adalah hewan nokturnal dan tidur seharian supaya bisa aktif semalaman. Ini berbanding terbalik dengan manusia, kecuali kalau kamu tukang begadang. Selain membahas makhluk nokturnal seperti kamu, burung hantu adalah hewan yang seharusnya tidak dikurung di kandang atau di lumbung. Kita semua pasti pernah berhayal ada burung hantu pembawa surat mampir ke jendela kita. Tapi, bukan berarti burung hantu adalah makhluk ajaib yang dapat dijadikan peliharaan. Pertama, burung hantu adalah makhluk soliter dan gak bisa membentuk kawanan seperti banyak burung lainnya. Jadi, mereka nggak biasa ditemani dan dipeluk setiap hari. Kalau mau memelihara burung hantu di dalam rumah, jangan marah kalau perabotanmu berantakan. Burung hantu butuh ruang untuk terbang dan melakukan kegiatannya. Jadi, gorden, bantal, dan rak bukumu harus diikhlaskan. Sebagai hewan nokturnal, burung hantu lebih suka beraksi pada malam hari, saat kita sedang terlelap. Oke, kamu mungkin berpikir landak cocok dipelihara. Tapi ingat ini, meski cuma hewan kecil yang menggemaskan, duri yang panjang dan runcing di punggungnya mungkin tak cocok bagi sebagian orang. Salah cara penanganan bisa berujung pada luka dan landak bisa berubah menjadi bola demi membela diri. Mereka juga makhluk soliter dan tak bisa hidup berdekatan dengan landak atau hewan lain yang menurutnya mengancam. Seperti kebanyakan hewan penyendiri, landak adalah hewan nokturnal dan lebih suka jalan-jalan malam sendirian. Jadi, kalau kebetulan kamu melihara bola berduri ini, pastikan kamu nyediain banyak ruang untuk dia jelajahi setiap hari ya. Dengan ekor bercincin dan warna coklat kemerahan, bola bulu yang satu ini mungkin enak dipeluk. Coba aja, yakin kamu kuat melihat kegemoyan panda merah? Mereka ini nggak berkerabat dengan panda raksasa ya, tapi imutnya sih sama. Tapi maaf-maaf aja nih, sebaiknya nggak usah deket-deket mereka deh. Panda merah bisa ditemukan di lebatnya hutan hujan Asia Tenggara dan tidak bisa hidup di rumah. Seperti kucing, mereka punya cakar tajam yang bisa mengubah dekorasi interior rumahmu, tapi belum tentu jadi lebih indah sih. Saat terancam, mereka melepaskan bau busuk untuk melarikan diri. Wah, aku juga bisa tuh. Meski telinga besar berbulunya bikin dia tambah imut, sebaiknya biarkan dia tinggal di alamnya. Nah, jika karena alasan tertentu kamu ingin membangunkan panda raksasa yang sedang tidur atau memeluknya, ingat, ini ide yang buruk. Bahkan kucing besar yang tak punya rasa takut seperti macan tutul salju saja tak berani mengganggunya di alam liar. Panda yang kamu lihat di kebun binatang mungkin tidak begitu aktif, tapi mereka tetap punya rahang besar yang bisa menggigit dengan kuat. Ibu jari palsunya yang besar bisa mencengkram kuat musuh-musuhnya. Kesalahpahaman paling sering soal anjing laut macan tutul adalah mulutnya yang selalu tampak tersenyum. Tapi sebetulnya mereka adalah hewan yang cukup agresif dan pemburu yang efektif. Mereka suka bermain-main dengan mangsanya, yaitu penguin, ikan, cumi-cumi, dan bahkan anjing laut yang lebih kecil. Baru-baru ini, seekor anjing laut macan tutul bahkan menyeret seorang ahli biologi kelautan tenggelam ke bawah laut. Hei, berhenti memainkan makananmu. Tenggiling pemakan semut, makan serangga, jeruk, dan alpukat. Tenggiling memang tidak punya gigi dan penglihatan serta pendengarannya buruk. Kedengarannya seperti kakekku. Mereka tidak agresif dan cenderung menghindari manusia. Tetapi bila manusia berjalan di wilayah kekuasaan mereka, tenggiling bisa menjadi ganas dan mungkin menyerang.
Mereka berdiri dengan kaki belakangnya, menjadikan ekornya alat keseimbangan, dan menyerang dengan cakarnya yang cukup tajam untuk melukai jaguar atau Land Rover. Alpaka yang lembut mungkin tampak ramah, tapi mereka punya cara tersendiri untuk membela diri. Mereka bisa meludah sampai sejauh 3 meter, dan kamu tidak mau ludahnya kena matamu karena mengandung asam lambung dan rumput yang sudah dikunyah. Mereka bisa menggigit dengan gigi tajam yang terdapat di bagian belakang mulutnya, dan kaki mereka yang lembut juga bisa mengirimkan tendangan maut kepada musuh. Mereka memang tidak lebih berbahaya dari anak kecil yang mengamuk, tapi lebih baik tidak membuatnya kesal. Ada 3 hal yang bisa memunculkan sifat jahat setan Tasmania. Ketika ada predator di dekatnya, saat bersaing mendapatkan pasangan, dan ketika melindungi makanannya. Juga Bugs Bunny, tapi itu cuma di film kartun. Hewan ini biasanya makan serangga, burung, katak, dan ikan. Dan mereka lebih suka memulung daripada berburu. Tetapi jika kamu mengganggu rumah mereka karena alasan apapun, bersiaplah mendapatkan gigitan yang menyakitkan. Gigi mereka cukup kuat untuk mengunyah tulang. Gajah begitu pandai sehingga mereka mengerti perasaan gajah lain. Dan mereka bahkan mencoba saling membantu. Mereka juga bisa membalas dendam kepada manusia yang membuat mereka kesal. Gajah memblokir jalanan dan muncul di pedesaan yang penduduknya telah berbuat jahat kepada mereka. Gajah jantan menjadi sangat agresif ketika bertarung memperebutkan gajah betina. Hati-hati, kaki gajah yang besar juga bisa menimbulkan kerusakan serius. Lebih baik jauh-jauh deh. Ikan buntal dapat menggembung beberapa kali lebih besar daripada ukuran normalnya untuk melindungi diri dari predator. Saudara iparku juga bisa. Canda. Tapi ikan ini tidak seharusnya dimakan karena di dalam tubuhnya terdapat racun yang cukup untuk menghabisi 30 orang. Dan sejauh ini belum ada penawarnya. Jadi, jika kamu keracunan sendirian, kamu perlu mengundang beberapa teman untuk menyebarkan racunnya. Tidak, itu sih cuma karanganku saja. Angsa cenderung menganggap manusia sebagai ancaman terbesar bagi sarang dan keluarga mereka. Angsa jantan sangat agresif saat membuat sarang di musim semi dari bulan April sampai Juni. Ketika pendayung, pemancing, atau orang yang bermain kayak terlalu dekat dengan sarang mereka, angsa akan mulai mendesis dan mengepakkan sayapnya. Jika kamu tidak mengajukan peringatan ini, si angsa bisa saja membalikan perahumu. Lumba-lumba adalah satu-satunya spesies di planet ini selain manusia yang dapat menghilangkan nyawa makhluk lain tanpa alasan tertentu. Lumba-lumba jantan kadang bisa saja menyerang lumba-lumba betina atau yang masih bayi, dan mereka tidak melakukannya demi makanan. Jika seekor lumba-lumba marah mengejarmu, kamu tak akan punya kesempatan untuk mengalahkan kecepatan berenangnya yang mencapai 32 km per jam. Kecepatan perenang Olimpiade Michael Phelps hanya maksimum 10 km per jam. Jadi dia juga tak bisa menolongmu. Kukang adalah satu-satunya primata berbisa di dunia. Mereka mempunyai bisa di sikunya. Racun ini berpindah ke dalam mulutnya saat merawat dan melindungi bayi-bayinya. Mereka juga menakut-nakuti predator seperti ular sanca dan elang dengan menggunakan tanda khusus yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Jika kukang menggigit manusia yang memasuki wilayahnya atau mengganggunya, hasilnya bisa berupa ruam, kejutan anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang sangat serius, bahkan jangan dibayangkan bisa lebih parah lagi. Terlepas dari badannya yang besar dan tubuhnya yang tampak canggung, kuda Nil bisa berlari jauh lebih cepat daripada manusia. Dan giginya juga jauh lebih tajam. Jika kamu menghalangi perjalanannya menuju sumber air, sifat agresifnya pun muncul. Tetapi sebelum menyerang, mereka akan memberikan semacam tanda peringatan. Jika kamu melihat kuda Nil menguap atau mengeluarkan suara seperti tertawa, artinya ia mulai marah. Sulit dimengerti ya. Gurita cincin biru memang sangat kecil, tapi bisanya 1000 kali lebih mematikan dari sianida. Racun ini biasanya digunakan untuk berburu udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Jika makhluk ini merasa terancam, cincin birunya akan menyala sebagai peringatan. Jika kamu tidak memedulikannya, ia bisa saja menggigitmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi beberapa menit kemudian, kamu akan merasakan gejalanya. Mual, mati rasa, dan bahkan kehilangan kesadaran serta kemampuan bergerak. Jadi, selalu waspada ya. Siput kerucut geografis adalah makhluk yang sangat berbahaya.
Mereka menusuk mangsanya dengan gigi yang menyerupai rudal, kemudian memasukkan bisanya. Jika seekor siput kerucut kecil menggigitmu, rasanya hanya seperti sengatan lebah. Tapi jika kamu sedang sial dan bertemu yang lebih besar, gigitannya bisa menyebabkan mati rasa, bengkak, kelumpuhan otot, perubahan daya penglihatan, dan bahkan kesulitan bernapas. Angsa Kanada telah bertahun-tahun hidup di sekitar manusia. Tapi mereka masih waspada jika kita mendekati sarangnya, terutama selama musim kawin pada musim semi. Pada musim tersebut, angsa jantan bisa mengejar dan menggigit manusia yang tampak seperti mengancam pasangan, telur, atau bayi-bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan unggas yang galak ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mundur perlahan saja. Tupai punya banyak musuh, baik di alam liar maupun di tengah kota. Kekuatan super mereka untuk melawan musuh adalah kecepatan dan kelincahannya. Seringnya, mereka aman didekati, tapi tetap susah ditebak seperti hewan liar lainnya. Sesekali mereka senang menggigit, dan hati-hati, gigitannya bisa menyebabkan infeksi seperti rabies. Tupai lebih suka mengejar hewan peliharaan atau anak-anak, tapi bisa juga menggigit manusia dewasa. Jadi untuk jaga-jaga, berjalanlah selalu di belakang hewan peliharaan atau anak-anakmu untuk digunakan sebagai umpan. Tentu saja aku bercanda. Jika kamu melihat kanguru berdiri dengan kedua kaki belakangnya, mundurlah. Ini adalah cara mereka memberi peringatan bahwa mereka menganggapmu sebagai ancaman bagi kanguru betina atau makanannya. Mereka sangat profesional dalam bertinju satu sama lain, dan kaki mereka sangat panjang, serta cakarnya sangat tajam. Kanguru bisa meloncat ke udara untuk memberi kekuatan tambahan bagi tendangan mereka yang cukup kuat untuk membuat patah tulang. Platypus tidak punya gigi, dan makanan utamanya adalah serangga serta kerang-kerangan. Platypus adalah salah satu dari 2 mamalia yang bertelur. Walau begitu, hewan ini tetap bisa membahayakanmu. Platypus jantan punya taji tajam tersembunyi di tumit kaki belakangnya yang menyimpan racun yang bisa melumpuhkan seekor anjing. Koala memperoleh sebagian besar cairan dari makan daun kayu putih, dan perlindungan dirinya berasal dari gigi dan cakarnya yang tajam. Jika koala mencakar orang yang ingin memeluknya terlalu keras, mereka bisa menularkan infeksi yang menyusahkan. Rakun mudah beradaptasi terhadap lingkungan apapun, termasuk halaman belakang rumahmu. Mereka jarang menyerang manusia secara langsung, tetapi dapat merusak barang-barang dan membuatmu sakit. Mereka akan mencari kemana saja untuk mendapatkan makanan, dari tempat sampah sampai sarang burung, dan dari sanalah mereka tertular berbagai infeksi. Di samping menularkan penyakit, rakun juga bisa melukai manusia yang penyembuhannya bisa makan waktu cukup lama. Jika biwara merasa bahwa kamu mengancam bendungannya, ia akan memukul-mukulkan ekornya di air sebagai peringatan. Jika kamu mengabaikannya, ia akan mencoba menggunakan giginya yang tajam untuk melawanmu guna melindungi keluarganya. Jadi, lebih baik menjauhlah. Berang-berang menghabiskan banyak waktunya untuk berenang telentang dan jarang membersihkan badannya. Itu sebabnya mereka meninggalkan sisa-sisa ikan yang menarik serangga pembawa penyakit. Selain sangat kotor, mereka juga bergigi kuat yang bisa digunakan menyerang tamu tak diundang. Kasuari adalah burung paling berbahaya di planet ini. Seekor burung kasuari bisa sama beratnya dengan manusia dewasa. Kakinya panjang serta kuat dengan cakar yang tajam. Mereka bisa mengejarmu dengan kecepatan 48 km per jam. Tetapi syukurlah, kasuari tidak suka berkelahi. Tetapi jika kamu tidak ingin menjadi sasaran tendangan karatenya, jaga jarak aman dan jangan memprovokasi mereka. Paham? Bagus. Psst, lari, beneran. Di luar sana nggak aman. Ada harimau saber-tooth yang mengintai. Sebaiknya kamu hati-hati. Kamu ngapain? Jangan ngintip. Oke, ngintip dikit aja ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanyamu. Tentu saja karena kamu berada di dunia realitas virtual. Kucing besar keren tapi berbahaya ini hidup selama zaman es terakhir. Gimana kalau seandainya mereka muncul di ambang pintumu tiba-tiba? Tok-tok. Harimau saber-tooth lagi nunggu buat kamu belikan cookies. Sementara itu ada silakan. Ikan raja laut ini berasal dari garis keturunan yang telah ada selama lebih dari 300 juta tahun. Kita berpikir ikan ini nggak ada lagi sampai tahun 1938, yaitu ketika ikan silakan hidup ditemukan lagi.
Sejak saat itu, ikan ini telah berkeliaran di perairan pesisir timur Afrika dan perairan Sulawesi, Indonesia. Ya ampun, nggak kebayang berenang dan ketemu langsung dengan si kawan ini. Rahangnya punya sendi intrakranial, yang artinya mulutnya bisa terbuka lebar sekali. Itu supaya ikan ini bisa menelan mangsa yang besar, kayak aku. Nggak bagus ah, ikan ini juga gede banget loh. Bayangin, ikan yang panjangnya setinggi badanmu dan bobotnya kayak rata-rata manusia. Takahe, burung yang nggak bisa terbang, diperkirakan telah punah di tahun 1898. Burung ini cantik loh, ukurannya kecil dan warna-warni. Tingginya nggak lebih dari lututmu. Tapi coba bayangin, kamu lagi hiking di pegunungan Murchison dan melihat sekeliling, lalu kamu lihat burung yang kamu kira sudah punah. Tapi di sanalah mereka, hidup bahagia, selamat, dan lagi nyantai. Seluruh koloni Takahe ditemukan lagi sekitar 50 tahun setelah dinyatakan punah. Bagus, burung kecil. Anjing bernyanyi. Ada yang pernah dengar? Si Heli memang kadang nyanyi kalau lagi bosan atau lapar. Tapi inilah penampil sesungguhnya. Anjing bernyanyi Nugini. Baru-baru ini, anjing Nugini ditemukan lagi di alam liar untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Tapi anjing ini nggak pernah benar-benar punah juga sih. Orang Nugini memastikan anjing ini aman di dekat mereka. Tapi kalau di alam liar, sangat langka dan sulit dilihat. Nah, lihat, ada satu tuh. Anjing bernyanyi Nugini diberi nama demikian karena lolongan nada tingginya yang terkenal. Kadang, anjing ini juga bernyanyi bersama. Kedengarannya kayak kor anjing kalau mereka lagi melolong bersama. Pasti lebih merdu dibanding nyanyianku di kamar mandi. Enggak jauh dari area ini ada kelelawar, tapi yang ini agak lain. Kelihatan kan? Telinganya lebar banget. Kurasa itu sebabnya kelelawar ini dinamakan kelelawar bertelinga besar Nugini. Haha, jelas. Spesies ini ditemukan lagi ketika salah satu dari kelelawar ini tertangkap jebakan. Sampai saat itu, kayaknya mereka main petak umpet sama kita. Sebab sampai tahun 1890, kelelawar ini diperkirakan sudah punah. Mereka belum aman juga, karena habitat mereka sudah hilang. Bayangin, kamu nemu fosil suatu spesies yang disangka sudah lama punah. Tapi 2 tahun kemudian, sekelompok hidup spesies itu ditemukan. Nah, itulah yang terjadi dengan katak Mallorca pada tahun 1977. Warnanya agak kecoklatan dengan bintik-bintik coklat yang lebih gelap. Selebihnya, tampangnya cuma kayak katak kecil dengan mata menonjol. Sekumpulan katak hidup itu ditemukan di dekat lokasi fosilnya di Pulau Mallorca. Sisanya nggak banyak, cuma sekitar 500 ekor, dan sekarang amfibi ini mendapatkan status rentan dari Persatuan Internasional Konservasi Alam. Ada penggemar kura-kura di sini? Kamu bakal suka deh kalau lihat hewan cantik besar ini. Namanya kura-kura Galapagos Pulau Fernandina. Kura-kura ini udah nggak kelihatan sejak tahun 1906. Tapi pada tanggal 17 Februari 2019, kita akhirnya bisa melihat salah satu kura-kura indah ini lagi. Mungkin kura-kura ini ada di luar sana dengan beberapa pasangannya sekarang, tapi mereka juga nggak mau kelihatan. Kita cuma tahu mereka ada dari jejak dan baunya. Oh iya, ada katak lain lagi nih, katak marsupial bertanduk. Katak ini hidup di Ekuador, di hutan Choco tepatnya. Disebut demikian karena tanduknya yang tampak jelas, tepat berada di atas matanya. Kamu tahu kantong kanguru yang dipakai buat gendong anaknya? Nah, katak marsupial betina juga punya, tapi kantongnya ada di punggungnya, jadi fungsinya kayak ransel. Embrio mereka berkembang di sana, dan kalau udah siap keluar, telur akan menetas menjadi katak utuh, nggak kayak katak biasa yang memulai hidup sebagai berudu. Nah, kali ini kodok, namanya kodok malam berbintang atau kodok harlequin. Warnanya hitam dengan bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Setelah hilang lebih dari 30 tahun, kodok ini ditemukan kembali tahun 2019. Bayangin aja, kodok ini sebagai pengawal besar, tepatnya pengawal air. Wah, ada kodok yang gede banget di layarmu. Bagi masyarakat Arhuaco, itulah arti kodok ini, penjaga air. Mereka juga punya nama tersendiri untuk kodok ini, yaitu Gona. Kayak jenis keju ya. Ketika ilmuwan menemukan kodok itu lagi, mereka melihat 30 ekor amfibi kecil ini. Meski awalnya cuma berharap nemu seekor. Kejutan yang manis. Selanjutnya ada harimau, tapi nggak mirip harimau biasa sih. Namanya harimau Tasmania, dan kayaknya dia udah lenyap sejak 1936. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, orang-orang mulai melihat harimau ini di alam liar.
Tepatnya belum lama, tahun 2016. Hewan ini lebih mirip anjing daripada harimau, atau rubah mungkin. Lihat aja moncongnya. Mungkin justru persilangan antara harimau atau rubah. Lalu beberapa ekor lain juga mulai bermunculan. Dan kalau kebetulan kamu merasa melihat harimau ini di depanmu, tapi kamu nggak yakin, coba cek, apa di punggungnya ada garis-garis? Harimau ini memang ada di luar sana, tapi secara teknis ditandai sebagai punah oleh IUCN. Oke, bayangin seekor kuda yang tampangnya kayak dari film-film. Kecil, berbulu indah, dan perilakunya baik. Ukurannya kecil, tapi bukan kuda poni. Ini kuda Caspia. Kuda ini punya latar belakang yang menarik. Kuda Caspia ditemukan oleh Louis Leylin yang menikah dengan aristokrat tahun 1957. Setelah pindah ke Teheran, Iran, dia nggak begitu suka perilaku kuda di sana. Maka dia mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Dia mengajak beberapa orang dan pergi ke pegunungan Kaukasus. Di sana, mereka menemukan 3 kuda kecil cantik ini. Begitu ceritanya. Yang berikutnya ada possum yang ditemukan di sebuah tempat tak terduga. Coba tebak di mana? Kamu punya 3 opsi pilihan. Tersembunyi di resort ski, di pedalaman Australia, atau di kamar mandi apartemen seseorang. Mana yang kamu pilih? Waktumu 3 detik. Jawaban yang benar adalah di resort ski. Ya, possum ini disebut possum kerdil pegunungan dan asalnya dari Australia. Sejauh ini, possum mungil ini punya 3 wilayah populasi. Tapi diyakini sudah punah sampai tahun 1966. Cuma ada kurang dari 100 ekor possum jenis ini, sehingga IUCN telah menandainya sebagai spesies yang sangat terancam punah. Juga dari Australia ada bayan malam. Favoritnya para pengamat burung. Sangat cantik, tapi misterius. Sobat kecil ini tinggal di area yang sangat terpencil. Mungkin penampakan burung ini bisa dihitung pakai jari sejak ditemukan kembali tahun 1979. Selangkah itulah mereka. Kamu pernah lihat Tarsius kerdil? Aku juga belum. Baru tahun 2008, 3 ekor hewan ini tertangkap. Ilmuwan nggak mau kehilangan jejak pergerakan mereka lagi. Jadi, mereka memberi ketiganya kalung leher mungil. Dengan cara ini, mereka bisa menjalani hidup bahagia seperti biasa, dan kita bisa tahu mereka aman. Hewan terakhir yang mau kuceritakan adalah lobster pohon, tapi namanya mungkin menyesatkan. Ini sebetulnya bukan lobster. Ini serangga hitam besar berkaki besar. Kisah kepunahannya menyedihkan. Di tahun 1920, sebuah kapal kargo terjebak di Pulau Lord Howe, dan di kapal itu ada banyak tikus. Tikus-tikus ini meninggalkan kapal dan langsung berlari ke daratan. Meski lobster pohon lebih besar dibanding kebanyakan serangga, tapi ukurannya masih relatif kecil dibandingkan tikus. Makhluk yang malang itu nggak selamat. Tapi tahun 2004 ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk yang sudah punah ini. Sepasang ilmuwan Australia sedang beraktivitas di pulau itu dan menemukan 24 lobster pohon. Semuanya tinggal di satu semak-semak. Hei, kalau ada cukup ruang buat semuanya, berarti tempat itu nggak sempit, tapi nyaman. Intinya, lebih baik berbeda daripada punah. Setuju? Kekuatan super. Beberapa jenis hewan ternyata juga memilikinya loh. Ada yang lidahnya lengket, ada juga yang bisa berubah warna. Di video kali ini, kamu bakal ngeliat 13 hewan unik yang memiliki kemampuan mantul. Kalau tubuhmu sering dirubung semut atau rumahmu dipenuhi rayap, kamu pasti bakal seneng banget deh tetanggaan sama hewan ini. Giant anteater atau pemakan semut raksasa bisa tumbuh sepanjang 2 meter dari moncong sampai ekor. Jadi saat berdiri tegak, hewan ini akan lebih tinggi dari manusia rata-rata. Untung makanannya cuma serangga. Tapi dalam seharinya, hewan ini bisa melahap 35.000 ekor semut dan rayap. Giant anteater punya lidah panjang plus kecil untuk menangkap mangsa. Lidah sepanjang 60-an cm ini punya banyak duri kecil yang mengarah ke belakang mulut. Permukaannya juga dilapisi air liur lengket. Saat nemu sarang semut, pemakan semut akan mulai menggunakan cakar besarnya untuk menggali tanah. Dan setelah semutnya keluar, mereka bisa menjulurkan lidah sampai 150 kali setiap menit agar semua semut itu nempel di lidah. Giant anteater nggak punya gigi untuk menggigit dan mengunyah makanan. Mereka termasuk edentate atau hewan yang nggak punya gigi. Tapi langit-langit mulutnya masih bisa dipakai untuk melumat makanan. Kamu pengen punya lidah kayak gitu nggak?
Lidah sepanjang itu pasti bikin makan popcornmu jadi lebih seru. Hewan lain yang juga punya lidah unik adalah kura-kura aligator. Tapi bentuknya nggak sama kayak lidah giant anteater tadi. Kura-kura aligator punya lidah tambahan berisi darah dan bentuknya mirip banget kayak cacing pink yang masih kecil. Saat mulai lapar, kura-kura ini akan berdiam di bawah air sambil menggerakkan lidah tambahannya. Dan ikan yang berani dekat-dekat akan langsung jadi santapannya. Hewan ini juga lihai menahan nafas, mereka bisa menyelam di bawah air selama 50 menit sambil menunggu mangsa, padahal kebanyakan manusia cuma bisa menahan nafas selama 1-2 menit. Kamu masih mau kutunjukin hewan lain yang punya lidah unik kan? Ini dia, penguin. Lidah penguin memang nggak punya kuncup pengecap, tapi dilapisi bulu berkeratin. Senyawa ini juga terdapat pada kuku dan rambut kita. Bulu di lidah penguin mengarah ke kerongkongan agar ikan yang udah masuk ke mulut cuma bisa bergerak ke dalam perut penguin. Salah satu lidah termantul di dunia hewan dimiliki oleh bunglon, tapi nggak seperti anteater, bunglon cuma bisa melahap satu serangga dalam sekali makan. Di ujung lidahnya terdapat buletan otot lengket. Bunglon menjulurkan lidahnya dengan hentakan, dan kalau mangsanya bisa ketangkep, otot ini akan berubah bentuk menjadi cawan penghisap untuk mencengkram dan memasukkannya ke dalam mulut. Kamu tahu kan kalau lalat susah banget ditangkap dengan tangan kosong? Gerakannya bisa gesit banget, jadi gerakan lidah bunglon juga harus lebih cepat. Bahkan menurut teori, lidah bunglon bisa bergerak sampai 2440 meter per detik. Sebelum si serangga sempat kabur, lidah bunglon udah siap, hap! Bunglon juga punya trik khusus lain dengan mengubah warna kulit. Awalnya trik ini dianggap sebagai upaya untuk ngumpet dari musuh. Mereka mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan sekitar supaya nggak gampang dilihat. Tapi ternyata bukan itu loh alasan dibalik trik ini. Sebagai hewan berdarah dingin, bunglon nggak bisa mengatur suhu tubuhnya seperti kita. Warna bunglon jadi lebih gelap untuk menyerap panas dari matahari dan kulitnya akan berubah menjadi lebih cerah untuk memantulkan panas sampai suhu tubuhnya semakin dingin. Bunglon juga memakai kemampuan ini untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Warna tertentu bisa dipakai untuk ngingetin si musuh supaya mereka jaga jarak, sedangkan warna lain bisa dipakai untuk menarik pasangan. Mungkin fungsinya kayak emoji di dunia perbunglonan ya. Tapi, perubahan warna bunglon masih kalah dari sotong sih. Sebagai kerabat cumi-cumi dan gurita, hewan laut imut ini bisa mengubah warna sekaligus tekstur kulitnya. Mereka bisa menyerupai objek apapun di sekitar mereka, mulai dari bongkahan batu di dasar laut sampai vegetasi yang mengapung di atas air. Hewan ini emang jawarannya petak umpet. Trik yang sama juga berguna saat mereka perlu ngumpet dari lumba-lumba, hiu, atau anjing laut yang sedang memangsa. Hewan yang selalu mengandalkan kamuflase selama hidupnya adalah belalang ranting atau serangga tongkat. Serangga mirip ranting ini berukuran 2,5-30 cm. Saat ngumpet di pohon, bentuknya mirip banget kayak ranting kecil yang bisa melahap makanan. Belalang ranting termasuk herbivora, jadi mereka seneng banget makan dedaunan. Hati-hati aja saat kamu main lempar video bareng anabulmu di luar rumah ya. Bisa-bisa kamu udah megang serangga ini tanpa sengaja. Beberapa hewan justru menggunakan trik yang berlawanan. Selama proses evolusi, mereka jadi kelihatan lebih mencolok untuk ngasih tahu potensi bahaya ke predatornya. Trik ini biasanya dilakukan dengan melibatkan warna dan motif terang yang disebut dengan aposematisme. Nah, saat ngelihat kupu-kupu raja kayak gini, kita pasti akan gampang kagum dengan warna dan pola oranye di sayapnya. Dengan tampilan super cerah begini, predator udah pasti gampang melihatnya kan? Padahal sebetulnya warna cerah ini dipakai untuk ngingetin kalau kupu-kupu itu nggak layak dimangsa. Bahan makanan yang dikonsumsinya selama tahap larva bikin kupu-kupu raja jadi sangat beracun. Semua predator yang memangsanya akan mengalami sakit parah sampai kapok berurusan dengan mereka. Sigung punya bulu bergaris hitam dan putih juga karena alasan yang sama. Warnanya ini bisa ngasih tahu hewan lain kalau mereka berani main-main sama sigung, siap-siap aja dapat kejutan gak menyenangkan. Sigung punya 2 kelenjar di bagian pantat yang bisa ngeluarin gas tiol berbahaya dengan bau busuk.
Hewan ini bisa nyemprotin gas berbau busuk sebagai bentuk pertahanan diri. Semprotannya bahkan sampai 6 kali berturut-turut, tapi setelah itu mereka akan lemas selama 10-14 hari selagi kelenjarnya ngebentuk gas busuk lagi sebagai parfum andalan mereka. Bau busuk ini susah banget diilangin loh, mau mandi juga nggak begitu ngaruh. Jadi kalau kamu ngelihat sigung di alam liar, mending jaga jarak aja deh, nggak usah digangguin. Sama kayak sigung, landak juga sebaiknya dibiarin sendiri aja, nggak usah nyari gara-gara. Tubuh landak dipenuhi duri tajam. Karena di dekat ujungnya dipenuhi 800-an rambut, duri landak akan sulit dilepas kalau udah nancep di kulitmu. Nah, untungnya salah satu mitos populer soal landak ternyata keliru. Mereka nggak bisa ngelepasin durinya ke udara. Jadi kita harus memegangnya dulu agar duri ini bisa lepas dari badan landak. Sebagian hewan air juga mampu mempertahankan diri mereka secara unik. Belut listrik punya bagian tubuh yang bisa ngelepasin muatan listrik kuat sampai 800 volt. Angka ini bahkan lebih tinggi dari tegangan listrik rata-rata di rumah kita loh. Belut listrik memanfaatkan cara ini untuk nyetrum hewan lain yang lebih kecil atau untuk ngalahin musuh. Mereka juga bisa menghasilkan denyut listrik untuk berkomunikasi dengan mengirim sinyal mirip kode Morse ke belut lain. Tanpa melibatkan muatan listrik, ikan pemanah memakai ludah untuk menangkap mangsa. Kalau cuma dilihat sekilas, ikan ini memang cuma kelihatan biasa aja, tapi jangan salah dulu, mereka beneran punya kekuatan super kok. Ikan pemanah memakan serangga, tapi serangga yang nggak hidup di air. Artinya mereka pasti bakal kesulitan nyari makan. Terus gimana dong? Hewan kecil ini mengandalkan mulut khusus dan penglihatan tajamnya untuk nyemprotin air kuat-kuat. Hal ini bikin serangga yang lagi hinggap santuy di atas pohon mulai jatuh. Setelah si mangsa nyemplung ke air, ikan pemanah bisa mencaploknya. Arus tembakannya sangat tepat sampai bisa mengenai serangga yang berjarak 150 cm. Hewan lain yang punya kemampuan serupa adalah kadal bertanduk. Kadal ini bisa ngalirin darah ke area sinus di dekat mata, lalu saat ngerasa terancam, mereka bakal nyemprotin darah ini dari mata. Semprotannya ini bisa menjangkau jarak sejauh 120 cm. Trik ini bisa bikin musuhnya kaget agar kadal punya waktu untuk kabur. Kadal bertanduk juga memanfaatkan kemampuan khusus ini untuk ngilangin kotoran dan debu yang masuk ke mata. Mungkin kamu belum pernah ngelihat hewan ini, meski mereka hidup di seluruh penjuru dunia. Namanya adalah tardigrade atau dikenal juga dengan sebutan beruang air atau babi lumut. Hewan mikroskopis berkaki 8 ini bahkan pernah sampai keluar angkasa dan mampu bertahan hidup di sana. Tardigrade sangat sulit dibasmi, mereka bisa ditemukan di laut dalam dan padang es beku di Antartika. Untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, tardigrade akan berubah menjadi bola kering yang disebut tun, dan dalam bentuk ini, mereka bisa bertahan pada suhu minus 200 derajat Celcius dan 149 derajat Celcius. Itulah beberapa hewan yang punya kekuatan super, tapi yang nyemprotin darah lewat matanya itu kok kelihatannya romin ya. Megalodon adalah makhluk terbesar yang pernah ada di bumi. Ukurannya lebih panjang dari rata-rata bus sekolah dan bobotnya bisa dengan mudah melampaui berat total 10 ekor gajah. Tapi di mana hewan ini hidup? Bagaimana akhirnya ukuran ikan ini bisa sangat besar? Dan yang paling penting, kenapa mereka punah sekarang? Yuk kita cari tahu. Megalodon adalah predator terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah planet kita. Adapun lokasinya, Megalodon hidup hampir di semua perairan di planet kita, kecuali di dekat kutub. Alasan nggak adanya gigi Megalodon yang ditemukan di Antartika mungkin karena makhluk raksasa itu cuma bisa beradaptasi di perairan tropis dan subtropis yang hangat. Megalodon muda suka berada di dekat pantai, sedangkan yang sudah dewasa lebih suka area pesisir. Tapi hiu ini juga bisa dengan mudah pindah ke laut terbuka. Dari mana kita bisa tahu persebaran Megalodon begitu luas? Kita cuma bisa menduganya berdasarkan fakta bahwa lokasi paling utara fosilnya ditemukan adalah di lepas pantai Denmark dan yang paling selatan di Selandia Baru. Pembahasan tentang bagaimana Megalodon mencapai ukuran ini masih terbuka dalam komunitas ilmiah. Baru-baru ini mereka menemukan bahwa enggak semua spesimen dari spesies menarik ini mencapai ukuran raksasa yang sama.
Ini ada kaitannya dengan hal kecil yang disebut kaidah Bergman, yang menyebutkan bahwa suhu lingkungan sekitar berpengaruh terhadap ukuran tubuh hewan, karena hewan harus menyimpan atau melepaskan panas. Megalodon yang sampai di perairan lebih sejuk mungkin butuh berat badan lebih untuk memastikan mereka bisa bertahan di suhu rendah. Sebaliknya, megalodon yang hidup di perairan hangat harus berukuran lebih kecil guna menghindari kepanasan. Tapi kayak apa sih tampilan ikan raksasa ini? Kebanyakan ilustrasi modern menunjukkan megalodon yang mirip hiu putih besar raksasa. Tapi sepertinya ini belum tentu benar. Kemungkinan megalodon memiliki hidung jauh lebih pendek dan rahang lebih rata, yang kelihatan seperti tergencet jika dibandingkan hiu putih besar. Kelihatannya, megalodon juga punya kesamaan dengan hiu biru modern, yaitu sirip dada yang ekstra panjang. Megalodon butuh ini untuk menopang bobot dan ukuran mereka saat bergerak di perairan planet ini. Terakhir, megalodon betina tampaknya berukuran 2 kali lebih besar dibanding yang jantan. Adapun anak-anak megalodon, meskipun masih kecil, ukurannya sudah sangat besar, setidaknya 2 meter dari hidung sampai ekor. Dari mana kita bisa tahu? Para ilmuwan sudah menemukan habitat anak-anak megalodon di Panama, Maryland, Kepulauan Kanaria, dan Florida. Bahkan, tumpukan bekas popoknya pun berukuran raksasa. Bercanda. Bagian paling mengerikan dari tampilan megalodon sudah pasti mulutnya. Maksudku, bayangin aja. Makanan megalodon aja ikan paus, jadi dia jelas harus membuka mulutnya dengan sangat lebar. Ilmuwan memperkirakan rahangnya mencapai ukuran mencengangkan, yaitu 2,7 kali 3,4 meter. Biar lebih jelasnya, itu artinya bisa dengan mudah menelan 2 orang dewasa yang bersebelahan. Tunggu, 2 orang dewasa yang mana? Rahang mengesankan itu juga disertai 276 gigi. Berdasarkan rekonstruksi modern tentang kekuatan giginya, kayaknya ini salah satu hewan pemangsa kuat. Kalau bukan yang terkuat, yang pernah ada. Sebagai pembanding, kekuatan gigitan manusia sekitar 1.300 Newton. Hiu putih besar masa kini diperkirakan bisa menggigit dengan kekuatan lebih dari 18.000 Newton. Megalodon mengalahkan seluruh rekor yang ada, dengan perkiraan kekuatan gigitan sampai 10 kali lipatnya. Kekuatan ini bisa dengan mudah menghancurkan sebuah mobil loh. Giginya juga sangat menakjubkan. Seperti halnya gigi hiu, gigi megalodon juga sangat cepat tumbuh lagi jika patah atau rusak. Dengan 4-5 deret gigi di dalam mulutnya, pada dasarnya berfungsi kayak sabuk konveyor, dengan gigi yang kembali tumbuh setelah lepas atau rusak dalam sekitar 48 jam. Artinya, seekor megalodon dewasa mungkin pernah punya beberapa ribu gigi selama hidupnya. Itu juga bisa menjadi alasan kenapa gigi megalodon begitu umum dalam catatan fosil dan kita bisa menelitinya dengan baik. Untuk menjaga fisiknya yang mengesankan, megalodon harus makan sekitar 1.134 kg per hari. Susah membayangkannya? Itu setara dengan 1/4 ekor sapi per hari untuk bisa bertahan. Itu kayak kalau kamu harus makan 3.300 kaleng ikan tuna setiap hari. Kata megalodon sudah banyak kusebut, tapi apa sudah kusinggung dari mana asal namanya? Jika diterjemahkan dari bahasa Yunani, megalodon berarti gigi raksasa. Bangsa Yunani memang cerdas. Nama ilmiah hiu raksasa ini agak rumit pengucapannya, yaitu Karchaloclis megalodon. Tapi apakah predator raksasa ini benar-benar sudah punah? Kita cenderung percaya begitu adanya, tapi sejujurnya kita lebih mengenal permukaan Mars dibanding kedalaman lautan. Kita sepertinya baru menjelajahi 15% dari seluruh laut kita. Siapa yang tahu, ada apa di kedalaman laut sana? Mungkin beberapa predator purba. Palung Mariana adalah palung laut terdalam di bumi. Challenger Deep, bagian terdalam dari Palung Mariana, sangatlah dalam, hingga seluruh gunung Everest bisa tenggelam di dalamnya, dan masih tersisa lebih dari 2 km sampai ke permukaan. Dalam banget ya. Jika 1 atau 2 megalodon butuh tempat istirahat, maka lokasinya harus sangat rahasia. Akan tetapi, Palung Mariana bukan tempat tinggal yang nyaman, karena suhu yang dingin dan diselimuti kegelapan total serta alasan lainnya. Suhu di sana sekitar 2 derajat Celcius sepanjang tahun, dan terlebih lagi, tekanannya 1000 kali lebih kuat dibandingkan di permukaan laut. Bisa diasumsikan jika ada megalodon yang bersembunyi di sana, mungkin bentuk gigi-gigi dan tulangnya nggak akan bagus lagi. Karena tekanan yang sangat kuat di Palung Mariana, protein dan kalsium akan larut dan hancur.
Karena itulah, snailfish hadal, ikan penghuni laut terdalam yang pernah ditemukan, telah berevolusi menjadi hewan bertulang rawan lentur, bukannya tulang biasa. Untuk bertahan di sini, megalodon juga butuh belajar bergerak dalam kegelapan total. Itu berarti megalodon akan menjadi ikan biopendar atau berevolusi hingga punya mata besar seperti cumi-cumi raksasa. Meskipun kedengarannya seperti ide bagus dan menarik untuk naskah film, kebanyakan ilmuwan berpendapat itu mustahil. Kenapa? Ya, mayoritas dari mereka bilang itu karena ukuran megalodon. Kebanyakan makanan yang disukai megalodon ada di area laut dangkal, bukan di laut dalam. Spesialis percaya, jika hewan ini masih benar-benar menjelajahi perairan kita, maka mustahil kita nggak mengetahuinya. Mereka pastinya butuh muncul sesekali untuk makan, kan? Makanan juga jadi penyebab yang paling mungkin kenapa megalodon nggak ada lagi. Meskipun sebagian spesialis percaya megalodon punah karena penurunan suhu air laut, sebagian besar ilmuwan menyatakan bahwa dinamika pergeseran rantai makanan lebih memungkinkan jadi penyebabnya. Ini karena pada suatu titik, sumber makanan utamanya, paus balin, semakin sedikit jumlahnya. Dan di saat yang sama, pesaing alaminya yaitu predator yang lebih kecil seperti hiu putih besar dan paus meningkat jumlahnya. Megalodon memang hidup di planet ini jauh lebih lama dari kita dan jauh sebelum kita ada. Hewan ini bertahan di bumi hampir 70 kali lebih lama dibanding kita, manusia modern, dengan menghuni laut kira-kira selama 20 juta tahun. Homo sapiens muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Megalodon berhasil bertahan begitu lama terutama karena ukurannya yang enggak ada tandingannya. Jelas saja, ikan ini bisa makan hampir apa saja yang ada di laut saat itu. Megalodon maupun dinosaurus memang sama-sama makhluk prasejarah, tapi keduanya enggak hidup di bumi di masa yang sama. Kemungkinan dinosaurus punah 66 juta tahun lalu. Tampaknya Megalodon muncul agar lebih belakangan. Itu karena fosil Megalodon tertua yang telah kita temukan berasal dari periode Miosen yang dimulai 20 juta tahun lalu. Sampai jumpa lagi, Mike. Halo, kamu sedang menyelam scuba di laut, memandangi karang dan ikan warna-warni berenang ke sana ke sini. Tapi tiba-tiba bayangan raksasa muncul di atasmu. Kamu mendongak ke atas dan melihat makhluk besar mendekatimu. Mulutnya menganga menuju ke kedalaman. Tenang, diam saja dan kamu tidak akan terluka. Hewan besar ini bernama hiu raksasa. Salah satu monster laut menakutkan yang sebenarnya tidak punya potensi berbahaya sedikit pun bagi siapa saja. Hiu raksasa adalah hewan penyaring, sama seperti paus balin. Mereka membuka mulutnya yang besar untuk menelan plankton, dan mereka bahkan tidak punya gigi. Saat ini sudah larut malam, dan kamu berada di hutan Amerika Tengah. Kamu menjelajah ke alam liar untuk meneliti burung, dan kamu mendengar kepakan sayap. Dengan penuh semangat, kamu melihat dengan hati-hati menggunakan kacamata night visionmu. Tapi, kamu dikejutkan oleh wajah dari mimpi terburukmu. Tenang, jangan kaget begitu, malah kamu yang membuatnya takut. Ini adalah kelelawar berwajah keriput yang tidak berbahaya dan tidak begitu tertarik melihatmu. Mereka adalah kelelawar buah, dan dengan kerutan di wajah, mereka dapat mengumpulkan potongan buah serta sarinya untuk dimakan nanti. Omong-omong, nama Latin mereka Centurio senex, diberikan karena kemiripan wajahnya dengan manusia berumur 100 tahun. Kamu sedang berjalan di sekitaran Taman Nasional Nepal dan mampir ke sungai terdekat untuk membasuh wajah. Seketika kamu membeku ketakutan. Seekor buaya menatap lurus ke arahmu dari jarak tak lebih dari beberapa meter. Lalu dia mengangkat moncongnya ke atas air dan napas lega keluar dari hidungmu. Itu gavial. Reptil ini punya moncong panjang dan ramping yang memungkinkan mereka menangkap ikan dengan efisien sekaligus membatasi mereka berburu mangsa lain. Meski masih termasuk karnivora, gavial sangat pemalu dan akan merayap menjauh saat melihat manusia. Saat ini jumlah buaya ini di seluruh dunia tidak lebih dari 1.000 ekor. Jadi sebaiknya jangan ganggu dia, apalagi jika dia gavial betina. Kamu sedang menggali halaman belakang untuk membuat taman dan melihat sesuatu bergerak di sekopmu.
Kamu melihatnya lebih dekat dan menjatuhkan skopmu karena ketakutan. Makhluk kecil yang wajahnya mirip alien ganas ini pun bergegas masuk ke suatu liang di tanah. Yah, jangan khawatir, ini cuma tikus mondok hidung bintang. Makhluk ini punya moncong aneh yang bentuknya seperti hasil ledakan. Mata mereka kecil dan kurang tajam. Jadi, bintang di hidungnya ini sangat berguna untuk bergerak dan mencari makan. Hidungnya pun selalu bergerak, menyentuh apa saja yang bisa dijangkaunya, seolah sulurnya adalah jari-jari kecil. Kamu berendam di laut lagi? Nah, lihatlah ke kanan. Kali ini benar-benar ada hiu bergigi melaju ke arahmu. Yah, jangan panik. Itu cuma hiu harimau pasir. Bukan pasir, apalagi harimau. Ini hiu rentan pemakan ikan yang berenang perlahan di laut dan mengejar mangsanya dari waktu ke waktu. Hewan ini belum pernah dilaporkan menyerang manusia satu kali pun, tapi masih punya deretan gigi-gigi tajam. Jadi, agar aman, jangan pernah coba-coba menyentuhnya. Dia mungkin tampak tenang, tapi yang penting jangan sampai tanganmu digigit. Setuju? Oke, dari lautan kita beralih ke gurun. Kamu berada di Australia dan tenggorokanmu kering sekali. Kamu melihat tempat yang berpotensi mengandung air dan mulai menggalinya, tapi malah menemukan seekor makhluk yang muncul dari bawah tanah dengan tubuh penuh duri. Dia menatap kamu dengan curiga dan menyelinap pergi. Karena itu cuma Thorny Devils alias kadal berduri. Terlepas dari namanya yang seram, kadal ini tidak berbahaya bagi manusia. Benjolan mirip tanduk di kulitnya berfungsi sebagai perlindungan dari predator dan burung pemangsa. Durinya keras, tapi selama tidak menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja. Nah, jika kamu mengidap arachnofobia, kamu mungkin agak merinding. Tapi kala cemeti yang mungkin kamu temui di dekat rumah di Amerika Utara dan Selatan serta di Afrika ini lebih takut kepadamu dibanding sebaliknya. Jadi tenang sedikit ya. Makhluk yang bagaikan dari mimpi buruk ini tidak punya penyengat dan bahkan tidak akan menggigit saat terancam. Ancaman terparah yang bisa mereka lakukan, dan hanya jika kamu mengancamnya terlebih dahulu, yang pastinya tidak mungkin kan, adalah menusukmu dengan kaki depannya, meninggalkan bekas tusukan kecil di jarimu. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Mereka pun cukup menyayangi pemiliknya. Wow! Jika kamu pernah menemukan liang tempat makhluk tak berbulu dan bergigi besar ini mengintipmu, tak perlu khawatir dan biarkan saja. Tikus mol telanjang adalah kucing sphinxnya hewan pengerat. Mereka adalah kerabat dekat tikus tanah atau tikus mol, tapi ya telanjang. Dan mereka punya pesonanya sendiri juga, karena sepenuhnya tinggal di bawah tanah, mereka hampir 100% berdarah dingin, tapi mampu menyesuaikan diri dengan suhu apapun di luar. Dan kulit berkerut mereka yang keriput sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, ranting dan duri serta gigi tajam tidak akan membuat tikus mol telanjang takut. Kamu sekali lagi tersesat di hutan, kali ini di Madagaskar. Duh, kasihan. Malam telah tiba dan kamu sedang mencari tempat berlindung. Tapi saat mengira sudah berhasil menemukan pohon yang pas untuk dijadikan tempat bersandar, kamu terdiam membisu. Tangan hitam berjari panjang muncul di dahan pohon tepat di atasmu dan dua mata kuning besar menatapmu tepat ke bawah. Kemudian kamu melihat wajah berbulu lebat dan menyadari itu cuma seekor lemur, ai-ai lebih tepatnya. Makhluk ini endemik Madagaskar dan hanya keluar pada malam hari. Jadi kamu beruntung bisa melihatnya. Perannya di sini sama dengan peran burung pelatuk di hutan tropis. Dia mengetuk-ngetuk batang pohon untuk mencari serangga dan menggunakan jari bengkoknya yang panjang untuk menjangkau ke dalam. Lelah merasa takut, kamu mencari jalan pulang. Tapi kengerian yang menantimu belum berakhir. Ada ular merah putih besar di hadapanmu. Dia mendesis dan menunggumu bergerak. Kamu tahu itu ular karang, jenis berbisa yang sangat berbahaya. Kamu berhenti berjalan dan setelah dia melata pergi, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya ular susu. Mereka sering meniru ular berbisa, bukan hanya ular karang, untuk melindungi diri dari predator. Tapi tetap, jika kamu bukan ahli ular, sebaiknya menjauhlah. Oke, makhluk ini pasti pernah muncul di mimpi tergelapmu. Kaki 1000 raksasa Afrika.
Dia besar, hitam berkilau dan punya ratusan kaki kecil merayap. Tapi jika dia punya mata besar, mungkin malah jadi imut. Dan mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang menjadikannya hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga mampu hidup sampai 10 tahun. Kaki 1000 raksasa tidak bisa menggigit. Satu-satunya pertahanan mereka adalah menggulung menjadi bola yang rapat dan mengeluarkan cairan penyebab iritasi dari pori-pori di kulitnya. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan menggosok mata atau hidungmu setelahnya, karena sensasinya kurang enak. Tarantula Goliath pemakan burung adalah serangga menyeramkan lainnya yang lumayan populer. Dia tidak berbahaya bagi manusia, meski terlihat seperti dari mimpi buruk juga. Ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan sesuai namanya, terkadang dia memilih burung kecil sebagai mangsanya. Tapi burung bukanlah makanan rutinnya. Laba-laba ini lebih menyukai cacing dan amfibi, tapi pastikan kamu tidak membuatnya takut. Dia masih bisa menggigit atau melepaskan rambut untuk membela diri. Gigitannya mirip sengatan tawon dan bulunya bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit. Tapi raksasa yang ramah ini sebenarnya pemalu dan akan menjauh saat melihatmu. Ya ampun, ada ular lain yang mendekatimu dan lebih cepat. Kamu baru mau berbalik dan berlari saat kamu melihat sesosok makhluk raksasa berkaki 8 memotong laju si ular dan melompat ke atasnya. Itu arachnida lain dan bentuknya tampak lebih mengerikan daripada si ular. Ini adalah laba-laba unta. Dia bukan sepenuhnya laba-laba ataupun kalajengking. Makhluk ini berasal dari famili yang terpisah. Mereka sering disebut dalam sejumlah legenda urban, tapi sebenarnya mereka bahkan tidak berbisa. Mereka tentu saja bisa menggigit dan rahangnya lumayan kuat. Tapi ancaman laba-laba unta yang bisa dilakukan ke manusia hanya sebatas menggigit. Mereka bersembunyi di pasir dan liang untuk menangkap kadal, invertebrata, dan bahkan ular yang kurang waspada. Sekarang coba bayangkan kutu kayu. Tidak terlalu imut, tapi karena kecil bentuknya tidak terlalu seram. Tapi bagaimana jika tubuhnya 10 kali lebih besar? Yap, kalau yang ini baru seram. Tapi ingat, makhluk seperti ini memang ada dan namanya adalah isopoda raksasa. Untungnya dia bersembunyi di perairan yang dalam, gelap dan dingin, jadi tidak akan pernah muncul di halaman belakangmu. Isopoda raksasa tumbuh sebesar ini karena fenomena yang disebut gigantisme laut dalam. Makhluk yang tinggal di laut dalam harus menahan tekanan air yang besar, suhu yang sangat dingin, dan makanan yang langka. Jadi metabolisme mereka melambat. Isopoda tidak banyak bergerak dan lebih sering rebahan menunggu serangga kecil atau krustasea berjalan memasuki jangkauan mereka dan langsung memangsanya. Dan meski seperti hewan mengerikan berkaki banyak dari bawah, isopoda raksasa tidak bisa melukaimu meskipun mereka mau. Sudah, jangan ragu, belai saja.